Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, langsung aja ada video di YouTube dari channelnya Rio Ferdinand 5. Ada hal yang menurut gua menarik, ingin gua angkat dan mungkin akan gua bikin 2 video ya. Jadi ini versi pertamanya dan nanti ada versi keduanya juga. Ini sama juga seperti yang dibikin oleh Rio Ferdinand juga di channelnya. Akan gua artikan dulu ya. Jadi ini video yang menurut gua penting dan menarik karena ada wawancara dengan David Gill. David Gill, bagi yang Sobat Football United belum tahu, David Gill ini merupakan mantan eksekutif director dari Manchester United ataupun juga CEO dari Manchester United di zamannya Sir Alex Ferguson, di mana banyak yang menilai, termasuk gua ya secara ringan amatiran, merupakan duo yang dinamis ya, dynamic duo yang kerjasamanya sangat solid, bahkan mampu menghasilkan kesuksesan di Manchester United. Banyak yang mengatakan, berpendapat kalau kesuksesan ini atau banyak peran dari Sir Alex Ferguson. Tidak salah, tapi kalau gua melihatnya ada juga beberapa faktor, beberapa elemen yang berkontribusi besar di kesuksesan tersebut. Salah satunya yang terbesar juga dari David Gill. Oke, ada 4 poin yang ingin gua bahas di sini ya. Dari video gua ambil sebentar, gua buka. Oke, akan gua artikan langsung ya mengenai Omar berada di Manchester United, apa yang harus dilakukan sebagai CEO yang baru di Manchester United. Apa hal yang pertama harus dilakukan oleh Omar berada? Pertama adalah ia harus datang dengan ide-ide baru, perspektif yang baru sebagai ya klub yang sukses. Pertama adalah harus fokus di Sir Dave Braswell ya, mengenai tentang rekrutmen, scouting dan juga negosiasi pemain. Harus mengerti hal tersebut, harus fokus balik ke situ. Dan harus ya bisa bekerja lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Karena kita sebenarnya punya tim yang bagus. Ya kita tapi tetap harus bernegosiasi di hal-hal lainnya. Di kesepakatan-kesepakatan lain juga terkait dengan pemain, juga tentang sponsorship. Dan ini saat ini terkait dengan sponsor ya situasinya cukup bagus. Tapi dengan performa tim yang lebih bagus, tentu saja hal sponsorship-nya akan lebih baik lagi. Kalau David Gill yang dikatakan pertama, kalau dia mengartikan kalau dia yang pertama kali datang ke Manchester United ya sebagai CEO, yang akan dilakukan adalah apa yang salah, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Anda bisa membangun lagi, memperbaiki hal tersebut. Karena kalau Anda datang ke Carrington ataupun datang ke Manchester United, Anda lihat ada banyak orang yang bekerja untuk ya jangka panjang ya, bertahun-tahun. Mereka mencintai klub. Mereka hanya butuh harapan. Mereka butuh inspirasi yang bisa membuat mereka kembali lagi. Dan itu yang harus dilakukan. Dan mereka harus ya bisa dibuat bekerja lebih termotivasi lagi. Dan itu yang harus dilakukan. Dan setelahnya ya harus kembali lagi ke dalam filosofi. Kita semua ini adalah satu klub. Dan buat saya, ini penting ya, manajemen adalah, atau CEO adalah, harus memperlakukan semua orang secara sama. Saya bisa mengatakan dalam karir saya, ya ada hal yang seperti itu juga terjadi, tapi tentu saja dengan manajemen, ya Anda harus melakukannya dari atas juga ke bawah ya. Anda harus melakukannya ke semua bagian, mungkin ke kantor tiket, atau tentang listrik, bagian listrik, dan hal tersebut. Dan Anda kalau bisa menunjukkan hal positif ya ke semua, dan juga empati ke semua bagian,
bahwa kita ke semua pekerja, kalau kita ini semua satu, maka Anda akan membuat start yang baru. Oke. Oke, jadi menurut gua ada hal yang menarik yang disinggung oleh David Gill di sana terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Omar Berada. Dia menyebutkan hal-hal yang normatif, juga hal-hal yang spesifik. Hal-hal normatif seperti kayak dia harus menunjukkan bahwasannya dia harus memotivasi semua bagian di klub, harus membawa klub ini menjadi sebuah atau menjadi sebuah kesatuan ya dari semua elemennya. Lalu dia juga menekankan bagaimana semua orang harus diperlakukan sama juga di klub, dari semua bagian, dari bagian listrik, tiketing dan lain-lain. Tapi dia juga menyebutkan secara spesifik mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dulu, yaitu adalah tentang rekrutmen, tentang scouting, dan juga negosiasi. 3 hal ini yang harus diperbaiki dulu. Dan ini banyak sekali disebutkan ya di berbagai media, berbagai ulasan, termasuk juga di Football United sudah sering gue sampaikan bahwasanya memang ini yang harus dilakukan oleh Omar Berada. Dan dilakukan bukan berarti dia harus turun langsung, tidak. Dia juga harus membangun struktur. Dia harus menunjuk posisi-posisi baru, orang-orang yang mengisi posisi tersebut. Itu yang harus dilakukan dulu. Jadi ya harus gue ulangi lagi ya, kalau banyak fans yang mengatakan Omar Berada datang, pecat Erik ten Hag, datangkan pelatih ABCD, pecat pemain ABCD, gantikan. No, it's not the way it is working. Ini bukan seperti itu cara bekerjanya sebagai seorang chief eksekutif, sebagai seorang CEO. Dia ini sebagai yang menjalankan klub secara keseluruhan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dan yes, gue melihat dari sisi recruitment, dari sisi scouting, dan juga negosiasi ya. Ini merupakan masalah yang sangat besar. Kesalahan-kesalahan banyak terjadi dari Manchester United di musim sebelumnya. Oke. Sekarang gue ingin ke bagian bagaimana Anda mengatasi hal-hal negatif ya yang terjadi di klub. Dan ya bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya untuk mesin klub ini bisa bergerak lagi. Menyatukan unsur klub ini bagaimana cara melakukannya. David Gill mengatakan ini situasi yang sangat sulit ya. Karena pada saat mereka selesai, David Gill selesai, ini kita melakukan hal yang lebih baik pada saat hari ini. Tapi media saat ini, bagaimana covering sepak bola saat ini betul-betul sangat berlebihan. Dan apa yang kita hadapi di tahun 2013 ini berbeda dari hal ini. Dengan situasi digital dan lain-lain saat ini, ya terlalu mudah semua orang mendapatkan semua informasi dengan cepat. Ya seperti kayak siapa yang datang di lapangan latihan, siapa datang di lapangan pertandingan. Dan ini sangat sulit ya. Tapi ini juga tergantung bagaimana seorang CEO ataupun eksekutif yang harus mengumpulkan orang-orang dan harus mengatur apa-apa yang bisa diungkapkan, apa-apa yang harus tetap rahasia dan harus diatur. Dan juga manajer juga demikian ya, staff juga pasti akan melakukannya. Dan harus memberitahu tentang hal tersebut kepada pemain. Ada hal yang bisa diungkapkan, ada hal yang tidak bisa harus dirahasiakan, dan mereka pun juga harus berbicara kepada agen-agen pemain ya. Jadi Anda harus tentu saja tanpa diragukan ya Anda harus bisa melakukan hal yang lebih baik ya. Lihat apa yang dilakukan oleh Manchester City, apa yang dilakukan oleh Liverpool. Dan ya di kubu mereka itu sangat sedikit hal-hal negatif. Dan itu yang harus kita lakukan di Manchester United. Dan ya gue sepakat sih itu yang harus dilakukan juga di Manchester United. Bagaimana harus ada filter, harus ada saringan apa-apa saja yang bisa diinformasikan keluar. Dan ini mengingatkan gue juga tentang pertanyaan terakhir, salah satunya ke Erik ten Hag terkait dengan treatment
ataupun juga cara mengatasi situasi dari Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford yang ditanyakan kenapa berbeda. Di situ jelas Erik ten Hag mengatakan, kita sebenarnya bisa mengatasi problem ini secara internal, tapi Jadon Sancho justru membawa hal ini ke eksternal. Dari situ gue merasa atau berpikir bahwa ada pelajaran yang ingin diberikan Erik ten Hag kepada para pemainnya. Kalau tidak semua itu bisa dibawa ke eksternal, mereka juga bisa menyelesaikan problema-problema, masalah-masalah secara internal. Dan mereka pun juga diharapkan bisa memilih, bisa memilah, bisa memfilter hal-hal mana saja yang mereka bisa beritahukan ke publik, mana hal-hal yang harus diselesaikan secara internal. Dan menurut gua ya, ini sebenarnya hal yang secara otomatis sebagai seorang profesional di berbagai bidang harusnya bisa tahu secara otomatis sih menurut gua. Hanya saja ternyata pemain seperti Jadon Sancho dia tidak tahu bagaimana cara menempatkannya, dan ini menurut gua sangat disayangkan sekali, mengingat sebenarnya dia salah satu dia punya bakat, dia punya talenta, sudah ditunjukkan sebenarnya. Support pun juga didapatkan, tapi balik lagi apa yang dikatakan oleh David Gill, menurut gue sepakat. Manchester United ini merupakan global brand ya, artinya menjadi pusat perhatian dari banyak pihak termasuk juga dari media, sehingga semua gerak-geriknya tentu saja akan diamati dan akan diberitakan. Gue ingat juga bagaimana situasi ketika dengan Sir Alex Ferguson, bagaimana Sir Alex ini menjaga supaya informasi itu tidak selalu bocor keluar. Bagaimana Sir Alex juga sangat disiplin kepada pemain-pemainnya untuk tidak berbicara secara bebas ke pers mengenai banyak hal. Sir Alex bahkan di suatu situasi mengancam pemain yang kebetulan beberapa pemain yang tinggal di satu area dengan salah seorang wartawan yang sering membocorkan informasi tentang Manchester United. Kalau wartawan ini akan memberitakan lagi situasi tentang Manchester United, Sir Alex Ferguson tidak nunjuk secara spesifik pemain yang mana, tapi dia bilang pemain ini, grup ini, pemain ini yang kebetulan tinggalnya dekat dengan atau di satu daerah sama dengan sang wartawan itu akan selesai semua di Manchester United. Ya, menurut gue tuh sangat penting sekali, karena apalagi di zaman sekarang di zaman saat ini di mana digital sudah sangat luas, di mana-mana pemain bisa mengakses, agen bisa mengakses, pers bisa mengakses, fans juga bisa mengakses dengan sangat mudah. Dan Manchester United menurut gue juga saat ini problem terbesar paling tidak 1,5 musim belakangan ini adalah fokus, konsentrasi, dan juga konsistensi. Dan menurut gue hal-hal ini juga sangat erat ada kaitannya dengan apa yang terjadi di luar lapangan, termasuk juga pemberitaan oleh media. Dan menurut gue sepakat ini harus di filter. Dan terakhir gue ingin membahas apa yang disebutkan oleh David Gill, 3 pemain yang didatangkan dengan status top 3 signing, atau 3 pemain terbaik yang didatangkan oleh David Gill di zamannya di Manchester United. Ditanyakan ke sana, nomor 1 adalah Wayne Rooney. Apa yang diberikan kepada klub, tentu saja top skor sepanjang masa klub ya kan. Wayne Rooney menurut gue sepakat, ini merupakan salah satu perekrutan terbaik di zaman David Gill. Lalu nomor 2 disebut adalah Michael Carrick. Apa yang dibawa ke klub ya. Dan terakhir dia katakan dia bisa sebutkan 2 atau salah satunya Vidic dan Evra. Wow, itu yang disebutkan oleh David Gill. Jadi ada Wayne Rooney, Michael Carrick, Vidic atau Evra, atau bahkan keduanya. Gue sepakat ya, karena Wayne Rooney dari usia muda direkrut dengan jeli, dikembangkan juga dengan jeli, fantastis, menjadi kapten klub, menjadi top skor, menyumbangkan banyak gelar, termasuk juga Champions League, gelar juara dunia. Lalu Michael Carrick yang datang memberikan stabilitas di lapangan tengah dan juga di dressing room. Bahkan dia bisa berperan lebih jauh daripada itu, menjadi kapten klub, menjadi asisten pelatih, ya kan, asisten manajer. Dan sekarang dia juga memiliki karir yang bagus. Jadi memang secara personal, karakter, dia bagus di dalam dan juga di luar lapangan. Terakhir, Patrice Evra dan juga Vidic, 2 nama yang juga memiliki kemampuan
menstabilkan dressing room dengan bagus, penampilan di atas lapangan pun juga bagus. Mereka menjadikan contoh bagi pemain lainnya pada saat itu, menjadi andalan juga bagi Sir Alex Ferguson di atas lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama juga. Jadi ya gue sepakat, dan kenapa ini penting gue sebutkan mengenai 3 atau ya katakanlah 4 pemain yang terbaik. Ini membuktikan bahwasanya memang peran CEO itu sangat vital, sangat penting dalam mendatangkan pemain. Bukan hanya sporting director, bukan hanya sang manajer, tapi ya pada saat itu Manchester United tidak punya sporting director, jadi semuanya langsung kepada David Gill. Tapi menurut gue penting juga bagaimana Manchester United ini ketika merekrut pemain, ya kapasitasnya seperti ini. Ketika merekrut pemain muda, betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal. Bukan pemain muda yang hanya datang bagus, tidak bagus, lalu memberi masalah. Lalu juga pemain senior yang ketika datang efeknya itu bisa didapatkan di dalam dan juga di luar lapangan. Bagaimana penampilan yang bagus juga bisa ditunjukkan secara konsisten. Mereka juga tahu apa itu artinya bermain di Manchester United. Mereka bisa berjibaku mati-matian betul di atas lapangan. Karakter ditunjukkan juga di dalam dan juga di luar lapangan penting. Dan menurut gue tidak banyak pemain, bukan gue gak bilang tidak ada ya, tidak banyak pemain Manchester United dalam 10 tahun terakhir ini yang datang dengan karakter tersebut. Sehingga kedepannya tentu saja dengan Ineos ya kan, ada struktur yang manajemen yang baru, gue harapkan salah satu keluarannya nanti adalah bisa merekrut pemain-pemain seperti yang disebutkan oleh David Gill tadi. Dan jangan lupa ada banyak pemain lain, tapi David Gill menyebutkan 3, bahkan karena saking banyaknya dia 3, akhirnya dia bablas menjadi 4. Ini menunjukkan memang perekrutan memang menjadi kunci kesuksesan Manchester United di masa-masa terutama periode dari Sir Alex Ferguson dan juga David Gill. Kurang lebih demikian ya, ada banyak informasi dan juga pelajaran tentu saja dan pengetahuan bagi gua paling tidak ya, fans yang ringan amatiran ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.